صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Dubes, yang sama-sama kita banggakan kawan-kawan PPI Maroko. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat untuk kita bisa beribadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sudah ke malam yang ke-9. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama, yaitu kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada mu'alifnya Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang adabul istiqazi minan naum dan adabul libas. Biasanya setelah kita bangun dari tidur, setelah kita memakai pakaian kita, selanjutnya apa yang biasa kita lakukan setelah kita bangun tidur? Biasanya apa? Baca doa. Kamar mandi. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali tahu bahwasanya setiap aktivitas manusia atau aktivitas seseorang itu pasti setelah dia bangun dari tidur, pasti yang dia cari itu kamar mandi biasanya. Kamar mandi untuk melakukan atau membersihkan dirinya, badannya dari kotoran atau membuang hajatnya. Jadi qada'il hajat. Oleh karena itu setiap tasawuf itu sangat berkaitan sekali dengan fikih ya. Tidak mungkin kita bisa bertasawuf kecuali kita sudah benar-benar menerapkan fikih. Makanya Imam Ghazali di sini memasukkan pembahasan fikih, karena orang yang bertasawuf tanpa dia melakukan apa yang ada di dalam fikih itu tasawufnya tidak sempurna. Katanya dikatakan waman tafaqqaha wa man tahaqqaqa wa lam yatafaqqah faqad tazanda. Barang siapa yang dia itu bertasawuf tapi enggak melakukan syariat Islam, apa-apa yang diperintahkan oleh agama Islam dari muamalahnya secara zahirnya yaitu fikihnya, maka dia seperti orang yang zindik. Artinya dia hanya mengamalkan beribadah tidak dengan cara yang disyariatkan. Sebaliknya pun begitu, tidak sempurna juga. Waman yatafaqqah wa lam yatahaqqaq faqad tafassaq. Jadi orang yang hanya mengandalkan fikih saja secara zahir tapi tidak ada tasawufnya, di situ tidak ada ruhnya. Dia beribadah hanya zahirnya saja, tidak ada ruh tujuan dia untuk beribadah. Tujuan dari beribadah itu adalah meningkatkan ibadah kita sampai kita seolah-olah dikatakan dalam hadis tadi itu yang disampaikan oleh penceramah kita tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam beribadah. Jadi tidak hanya zahir juga, tetapi juga secara ruh dan batin. Itulah yang dinamakan tasawuf. Semua kebanyakan ulama tasawuf pasti setiap kali menulis kisah pasti didahulukan dengan bab fikihnya. Contohnya seperti Imam Ghazali ini. Ada juga yang ulama lain seperti ulama Maroko yang kita kenal itu Ibnu Ashir. Ibnu Ashir di dalam kitabnya itu Mursyidul Mu'in
mendahulukan bab akidah, kemudian fikih, baru setelah itu tasawuf. Itu juga ulama Syafi'iyah yang lain seperti Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, itu kitab tasawuf, tapi bab pertama yang dibahas itu fikihnya. Inilah pentingnya kaitan antara fikih dengan tasawuf itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun atau babun fi bab adabi usulil khala. Pada bab ini menerangkan tentang tata cara atau tata krama kita ketika masuk ke al-khala. Khala itu artinya tempat yang sunyi. Dari kata khali, khala. Khala itu artinya sepi atau sunyi. Kenapa dikatakan khala? Karena di situ tempat yang sunyi, sepi, tidak ramai kan, bukan tempat keramaian. Jadi dikatakan khala. Khala ini dulu istilah dulu ya. Khala itu istilah dulu. Kalau sekarang itu mungkin hammam. Jadi tempat kita membuang hajat kita atau untuk membersihkan diri, itu namanya dalam bahasa fikih yang dulu itu disebut dengan al-khala. Fa idza qasatta baital ma'i li qada'il hajah faqaddim fi dukhul. Kata Imam Ghazali, fa idza qasatta baital ma'i li qada'il hajah. Kalau kamu ingin bertujuan untuk tempat menuju ke tempatnya air untuk menunaikan hajat, faqaddim fi dukhuli rijlaka al-yusra. Maka dianjurkan mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan, karena tempat khala itu sendiri sebenarnya secara bahasa itu tempat yang tidak mulia. Tempat yang tidak mulia dikatakan khala itu kullu ma laisa syarifan, sesuatu yang memang tidak mulia, tempatnya memang tidak mulia. Karena itu kita dianjurkan ketika masuk ke tempat itu harus mendahului kaki kiri. Kalau masjid itu adalah disebut dengan Baitullah, rumah Allah, maka al-khala atau al-hammam itu adalah baitus syaitan, rumahnya, tempatnya syaitan. Maka karena itu ketika kita masuk tempat itu bukan tempat yang mulia, tetapi tempat yang kotor, tempat yang tidak mulia, maka mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismallahi ta'ala wa rasulihi. Kata Imam Ghazali, wa fil khuruj rijlaka al-yumna, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismallahi ta'ala wa rasulihi. Jangan ketika Anda masuk ke kamar mandi, jangan sampai, kata Imam Ghazali, jangan sampai membawa sesuatu yang ada tulisan lafzul jalal atau asmaul husna atau hal-hal yang mulia. Tidak hanya lafaz-lafaz Allah ya, lafzul jalal, tetapi semua sesuatu yang mulia, entah itu Al-Quran, apalagi Al-Quran ya, hadis, kemudian bahkan ada yang bilang nama-nama ulama yang mulia pun sebenarnya tidak dianjurkan untuk dibawa ke dalam itu. Jadi apapun yang sesuatu yang dianggap mulia itu kita tidak dianjurkan untuk membawa masuk ke dalam kamar mandi. Nah, kalau seandainya kita sudah, kalau lupa ya, kelupaan misalkan, kita kan misalkan buru-buru ke kamar mandi, kemudian bawa setelah baca Quran masuk kamar mandi, kita bawa Al-Quran yang kecil itu misalkan, kemudian ditaruh di kantong, setelah masuk baru ingat, oh ini ada Al-Quran gitu. Maka apa yang dilakukan, kata para ulama, ketika dia ingat, hendaknya dia menggenggam tangannya ke barang yang tadi itu ditaruh di sini, sambil digenggam, sambil digenggam ke dadanya, karena dia melupa tidak sengaja memasukkan sesuatu yang mulia, yaitu misalkan kitab atau apa gitu ya.
inilah penghormatan Islam terhadap sesuatu yang dianggap mulia, apalagi yang berkaitan dengan asmaullah ya, lafzul jalalah. Oleh karena itu ketika kita masuk kamar mandi ya jangan sampai kita membuka HP kita untuk membaca kitab misalkan. Itu niatnya bagus karena ada yang bilang biar ini loh, biar apa? Enggak sia-sia gitu waktunya. Saking rajinnya sampai baca kitab sampai HP-nya dibawa, tetapi di situ ada tulisan-tulisannya, itu tidak dianjurkan. Karena meskipun begitu ya tidak boleh, tetap kurang beradab. Kalau cara ulama dulu itu bukan gitu sebenarnya. Caranya dulu tuh ada salah seorang ulama ya, dikisahkan di dalam kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dikatakan ada salah seorang ulama yang waktunya itu tidak mau sia-sia ya. Karena dia ke kamar mandi pasti membuang waktunya itu banyak kan. Ketika dia ingin buang hajat pasti, biasanya orang pada buang hajat tuh lama gitu kan ya, aneh-aneh lah, sambil melamun, sambil mikir dapat ide atau apa gitu, biasanya kan gitu. Nah, salah seorang ulama ini gak mau, dia dibuang-buang waktunya, gak mau. Ya udah gitu, panggil muridnya, dia masuk kamar mandi, suruh bacakan kitab. Dia hanya dengarkan saja. Jadi dia hanya mendengarkan apa yang dibacakan oleh muridnya, sehingga waktunya dia di dalam kamar mandi tidak pernah tersia-siakan. Ini salah satu trik ya, kalau kita itu tidak ingin ingin membuang waktu kita ketika kita buang hajat. Ini sudah makamnya tinggi itu, bukan makom kita. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi wala tadkhul. Kemudian kata Imam Ghazali, wala tadkhul hasirar ra'si wala hafiyal qadamain. Kalau kita masuk kamar mandi dianjurkan kepala kita tuh jangan sampai tidak tertutupi ya. Tidak tertutupi, katanya diyakini kalau dia tidak ditutup kepalanya itu biasanya kan ada yang pakai peci atau apa gitu, penutup kepala gitu. Karena diyakini kalau biasanya agar tidak cepat, tidak kerasukan, tidak jin itu masuk pada dirinya biasanya. Karena itu tempat diyakini agar dia terhindar dari jin itu masuk ke dalam dirinya. Makanya ya dianjurkan tuh menutup kepalanya agar karena diyakini agar jin itu tidak masuk ke jiwanya. Itu dia dianjurkan begitu. Kemudian wala hafiyal qadamain, juga masuk kamar mandi itu harus menggunakan alas kaki ya. Tidak boleh kedua kaki kita tuh kosong masuk kamar mandi, tidak ada alas kakinya. Makanya setiap kamar mandi itu ketika kita punya kamar mandi, hendaknya kita siapkan dua sandal di dalamnya. Tujuannya karena kita agar najis-najis itu tidak menempel di kaki kan. Kita tidak tahu barangkali masih ada sisa najis di situ, terus kita nggak pakai sandal kan, dikhawatirkan akan menempel nanti. Makanya dianjurkan jangan sampai di kamar mandi itu tidak memakai kedua alas kaki atau sandal. Wala hafiyah qadamain katanya. Wa qul 'inda dukhul bismillahi a'udzubika minar rijsin najasi al-khabith al-mukhbith lisyaitan. Baca doa bismillah a'udzubillahi minar rijsin najisi al-khabith al-mukhbith asyaitan. Ya, dengan menyebut nama Allah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran rijsun an-najis, yang najis, al-khabith, yang buruk ya, al-mukhbith asyaitan, yaitu syaitan. Nah, jadi doanya itu doa ketika masuk kamar mandi. Wa indal khuruji ghufranaka bismillahi alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ketika dia keluar hendak dia membaca doanya seperti ini, ghufranaka. Kenapa ghufranaka? Karena kita tuh masuk di situ memang tempat yang tidak mulia gitu, tempatnya syaitan, sehingga ketika kita keluar kita merasa berdosa. Di dalam itu kita merasa berdosa, tempatnya syaitan, sehingga kita keluar kita membaca meminta ampunan, ghufranaka.
ghufranaka bismillah alhamdulillah azhaba, yang telah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, azhaba anni ma yudini, menghilangkan apa yang mengganggu diri kita. Jadi sebenarnya apa yang ada, kotoran yang ada pada diri kita sesungguhnya itu adalah hal yang mengganggu kita, yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan menetapkan apa yang bermanfaat bagi diri kita. Wa yang bagi, setelah menjelaskan tadi tentang doa-doa tadi, nanti insya Allah ya, kalau ada waktu saya menuliskan nanti, mentahdzibkan doa-doa yang ada di kitab Bidayatul Hidayah supaya lebih mudah untuk dibaca. Wa yang bagi an tu'idda an-nabla qabla qada'il hajah. Kata Imam Ghazali, seyogyanya itu bukan berarti wajib ya. Yang bagi itu artinya sunnah, disunahkan. Seyogyanya an tu'idda an-nabla qabla qada'il hajah. Jadi dulu itu sebelum ada kamar mandi yang bagus sampai sekarang tuh yang mewah-mewah itu ya. Kalau sekarang kan kamar mandi ada juga yang terbuat dari emas katanya. Dari emas semua, WC-nya tuh emas, terus ada AC-nya, nggak seperti itu. Zaman dulu nggak seperti itu. Zaman dulu itu ketika orang ingin membuang hajat itu, mereka sebelum membuang hajat mereka menyiapkan batu, antu'id dan nabla. Jadi belum ada sabun, belum ada air ya, belum ada air, belum ada tisu atau apa. Mereka menggunakan batu. Jadi menyiapkan batu sebelum dia membuang hajatnya, dia menyiapkan batu. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi qada'il hajat. Kata Imam Ghazali, dan hendaknya dia tidak membuang atau membersihkan najis atau kotorannya istinja. Kata istinja itu berasal dari kata an-najwu. An-najwu itu artinya secara kotoran. An-najwu itu kotoran, berarti kalimat istinja atau al-istinja itu artinya izalatun najis an badani. Jadi berusaha untuk menghilangkan najis pada dirinya. Kata-kata istaf'ala, wazan istaf'ala itu biasanya tersimpan makna berusaha, meminta atau usaha, tolaba, meminta atau berusaha. Makanya istighfar itu meminta ampunan. Kata-kata istaf'ala itu biasanya menyimpan makna ada usaha. Jadi istinja itu artinya secara bahasa adalah berusaha untuk menghilangkan kotoran atau najis di tubuh kita. Wa alla tastajna. Itu juga istidrak. Istidrak itu yang ada usaha untuk menyusul itu. Istidrak itu menyusul yang teman-teman yang lain. Ada istidrak. Alasannya istaf'ala. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi qada'il hajah. Nah, ketika membersihkan kotoran dari tubuhnya itu dengan air, hendaknya dia jangan membersihkan itu fi maudhi qada'il hajah. Jangan dia membersihkan kotoran di tubuhnya itu pada tempat dia buang hajatnya. Kenapa tidak pada tempat dia buang hajatnya? Karena agar tidak airnya itu kecipratan sama yang tempat dia buang hajatnya. Makanya jangan sampai kalau bisa pindah sedikit, geser sedikit ya, agar tidak ketika kita basuh itu airnya itu tidak kena cipratan yang tempat kita buang hajat tadi, supaya tidak terkena najis lagi. Makanya lebih dianjurkan agar pindah sedikit, tidak di tempat kita buang hajat tadi. Wa antas tabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natr. Dan dia berusaha membersihkan dari ketika dia sudah membuang hajat, minal bauli ya, dari misalkan kalau dia sudah buang air kecil, minal bauli itu katanya dianjurkan itu kita tanahnuh. Tanahnuh itu artinya berdehem-dehem, apa bahasa Indonesia? Nah, itu. Jadi bahasa Indonesia apa itu? Berdehem-dehem.
Jadi dianjurkan ketika itu berdehem-dehem itu supaya katanya agar sisa dari buang air kecil kita itu tuntas, tujuannya tuntas. Kan sering kan kadang kita dengar tuh ada orang yang di kamar mandi itu dia berdehem-dehem itu kan, tujuannya itu tadi katanya diyakini agar sisa-sisa dari kotoran itu hilang. Selain itu dengan berdehem-dehem juga wan natr, katanya wan natr, salah satu natr itu mohon maaf ya untuk terutama yang laki-laki, natr itu bukan, jadi dia punya kemaluan itu dipijat-pijat gitu. Apa ya, dipijat-pijat gitu. Diurut ya, dibersihkan. Diodot. Tujuannya ya satu, tujuannya agar tidak tersisa. Karena kalau tersisa kan bahaya ketika dia sudah basuh, ternyata setelah dia pakai celana masih netes, masih keluar. Nah, jadi inilah luar biasanya. Makanya kenapa Rasulullah bersabda orang yang siksa kuburnya itu yang di antara siksa kubur, orang itu disiksa di kubur itu di antara sebabnya karena dia tidak tuntas ketika dia buang air kecil. Siksa kubur itu datang karena seseorang itu tidak tuntas dalam membersihkan dari baul dari air pembuang air kecil ini. Wa bi imrar salasan, kata Imam Ghazali. Cukup 3 kali dia berdehem-dehem terus sambil lakukan seperti yang tadi itu 3 kali, cukup 3 kali saja. Kalau lebih dari itu kita tawakal, artinya dimakfu ketika kita nggak tahu kan, siapa tahu bisa terjadi gitu pas pengetahuan kita itu dimakfu karena kita sudah berusaha secara makanya dilakukan 3 kali. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadib, katanya. Karena kemudian untuk yang laki-laki juga ini dan imrar itu artinya melewatkan. Imrar itu melewatkan tangan kirinya di bawah kemaluannya. Bagaimana dengan wanita? Kata Imam Nawawi dalam Maraqul Ubudiyahnya sama seperti laki-laki juga, artinya diurut juga, diurut sehingga keluar semua yang tersisa-sisa dari kencingnya tadi. Inilah Islam ya, luar biasa. Jadi hati-hati, makanya kalau masuk kamar mandi itu buru-buru itu, kalau buru-buru itu ya hati-hati. Jadi agar semua itu tuntas bersih. Wa in kunta fi suhra'i fab'ud an uyunin nazirin. Bagaimana nanti ketika kita berada di dalam tanah lapang, suhra. Kata Imam Ghazali, fab'ud an uyunin nazirin. Kamu hendaklah ketika ingin buang hajat berada di tengah padang pasir, itu jauh dari keramaian orang, jauh dari pandangan orang. Uyunin nazirin, jangan sampai terlihat orang. Ada yang pernah ke suhra juga? Belum. Yogi pernah. Yogi udah ya. Jadi nanti kalau kita ke sana itu kan malamnya itu nginep itu. Malamnya nginep di sana. Ketika mau ingin buang hajat itu bebas di mana-mana gitu. Bebas karena nggak ada yang nggak ada tempat kamar mandi khusus gitu. Dan kita itu mencari tempat yang agak jauh sekiranya tidak ada orang yang melihat. Sebaiknya begitu kan. Karena kan malu juga orang. Adabnya seperti itu. Kejauhan. Tapi jangan kejauhan juga. Kejauhan juga nanti ketika rombongannya nggak tahu kalau dia kehilangan gitu. Rombongannya sudah pergi, dianya nggak kelihatan kan. Itu juga jangan sampai lah terlalu jauh lah. Yang penting intinya itu tidak sampai dia itu terlihat. Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Hendaknya dia juga berusaha mencari tutup, mencari penutup pokoknya yang penting dia bisa untuk menutupi sedikit
bisyai'in in wajadtahu, kalau menemukannya. Kalau tidak menemukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa untuk menemukan apa yang bisa untuk menutupi dia, itu lebih baik. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam hadis dikatakan wa kana ahabbu mas tatara bihi Rasulullah SAW min hajati hadafun au haisyu nakhlin. Jadi pelepah kurma yang paling suka oleh Rasulullah untuk menutupi ketika beliau ingin buang hajat tuh pelepah kurma yang bisa, atau pohon kurma yang batang itu tuh yang daunnya itu sehingga tertutupi. Itu yang dianjurkan. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila mawdi'il julus. Terus jangan sampai kita itu membuka aurat kita sebelum sampai ke tempat duduk, tempat kita membuang hajat. Belum apa-apa sudah mau masuk kamar mandi udah buka dulu paling celana semuanya. Ada di mana? Mungkin waktu kecil mungkin ya, mungkin waktu kecil. 1 kilo sudah. Jadi jangan sampai buka auratnya itu sebelum sampai dia berada di kamar mandi atau ketika dia di membuang hajat. Sebaiknya seperti itu. Wala tastaqbilis syamsa wala qamara. Dan jangan juga dia ketika dia buang hajat itu di tanah lapang, jangan juga dia itu menghadap ke matahari atau ke bulan. Di mana matahari dia menghadap gitu. Karena ini ya, menyerap sinar. Jadi tidak dianjurkan. Mengapa? Karena matahari dan bulan itu termasuk min ayatillah, tanda kekuasaan Allah yang itu mulia sekali, yang sangat mulia. Masa kita menghadap ke tanda-tanda kuasa Allah itu. Jadi tidak dianjurkan ketika dalam lama itu kita menghadap matahari dan bulan. Wala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Jadi juga tidak menghadap kiblat juga ya. Atau menghadap atau membelakangi, tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Ada sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi itu ketika kamu ingin membuang hajat, menghadaplah syarriku au barri, menghadaplah ke timur atau barat. Kalau itu dipahami secara letterlah, kita itu di Indonesia kiblat itu menghadap barat. Padahal Nabi bersabda itu ketika tidak berbeda dengan arah yang ada di Indonesia. Jadi harus dipahami secara konteks, tidak secara lafadznya. Maksudnya barat timur itu artinya intinya tidak menghadap kiblat. Karena barat di Indonesia itu menghadap kiblat, maka yang dimaksud bukan barat yang benar-benar arah itu, tetapi adalah kiblat. Kemudian wala tajlis fi mutahaddin nas, katanya. Jangan duduk membuang buang hajat itu di mutahaddin nas, tempat orang itu ngobrol itu, tempat orang nongkrong itu dia di situ buang hajatnya. Itu kurang ajar sekali. Tidak ada adab lagi guys. Jadi jangan sampai kita membuang hajat itu di orang-orang tuh ngumpul, nanti tiba-tiba Irfan terus ngumpul kan situ Irfan. Ini biasanya tempat tempat ngumpul gitu, tempat nongkrong, tiba-tiba cium bau Jangan sampai makanya wala tajlis fi mutahaddinas wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan juga kencing di air yang diam, air yang tidak mengalir. Karena kalau air yang diam itu nanti dikhawatirkan ada sesuatu ketika dia karena dia tidak menjadi tidak suci ya. Karena dia diam tidak menjadi suci, sehingga nanti dikhawatirkan orang lain itu ketika dia berada di situ terkena cipratannya dan menjadi najis. Dan di situ dikatakan juga tempatnya jin, tempatnya paling angker itu di situ, tempat yang air yang menggenang itu. Makanya hati-hati ketika kita ingin membuang hajat itu, jangan sampai tempatnya itu air yang tidak mengalir, Wa tahta syajarati musmirah. Begitu juga jangan
membuang hajat di pohon yang berbuah. Nanti ada yang buahnya jatuh gitu, buah apel jatuh asin. Ketika dirasakan kok asin ya? Kok ada asin-asinnya gitu. Dikiranya karena belum matang, padahal kan itu kena. Wala fil hajari, di batu juga tidak boleh. Kenapa di batu juga tidak boleh? Karena nanti batu itu keras, sesuatu yang padat. Kalau sesuatu yang padat bertemu itu kan nanti dikhawatirkan kembali itu, cipratannya itu kembali. Makanya ulama itu menganjurkan ketika dia buang hajat itu hendaknya di tanah yang bisa menyerap air. Artinya dia tidak menimbulkan cipratan, tidak menimbulkan cipratan. Wahdar al-ardoni, wahdaril ardo as-solbah wa mahabbir rih. Hati-hati dalam membuang hajat di tanah yang keras, di tanah yang padat itu, soalnya dikhawatirkan karena agar tidak terhindar dari cipratannya. Wa mahabbir rih, dan juga tempat angin tertiup. Kalau di situ misalkan sering terjadi sering ada angin menghembus di situ tempatnya angin. Takutnya nanti ketika dia buang hajat ada angin datang kemana-mana itu sisa-sisanya itu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Ihtirozan minar rasyash, kata Imam Ghazali, ihtirozan karena hati-hati dari cipratannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam inna amatan waswasi min. Karena kebanyakan was-was itu keraguan di situ itu terjadi di situ. Wa inna amata dzabil qabri min, karena azab kubur itu terjadi biasanya karena cipratan tadi, artinya sisa-sisa kencing yang tidak kita sadari itu terkena pada diri kita. Itu biasanya kalau tidak sampai benar-benar bersih itu menyebabkan kita diazab di kuburan. Alhamdulillah. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra, begitu juga dalam ketika ingin berhajat bersandarlah dengan cara duduk. Berarti maka yang terbaik ketika buang hajat itu duduk, bukan berdiri ya. Ala rijlil yusra, pada kaki kirinya. Jadi dia gimana ya? Kayang-kayang. Tahu kan? Ya sudah tahu lah ya. Wala taqul qa'iman. Jangan buang air kecil berdiri illa an darurat, kecuali darurat. Karena ada hadis juga bahwasanya Rasulullah pernah juga buang air kecil dengan berdiri, tapi itu ketika dia berdiri itu tidak sisa air kecil itu tidak menciprati, atau dia karena darurat. Jadi ketika kalau bisa itu kita membuang hajat itu dengan duduk, bukan berdiri. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'. Nah, kalau bisa juga, orang dulu kan memang belum ada alat yang paling bisa digunakan itu ya batu. Jadi katanya Imam Ghazali ya di kalau bisa lakukan dua-duanya ya lebih baik lagi, yaitu air dengan batu. Fa idza aradta al-iqtisar al-ahadima fal ma'u afdal. Kalau ingin hanya menggunakan salah satunya ya air yang terbaik. Kalau ada air ya sudah, pakai air saja. Wa idza qasorta 'ala al-hajari fa 'alaika an tasta'mil thalatha ahjar tahirah munshifatun lil 'ain. Nah, kalau seandainya tidak ada air, hanya ada batu ya gunakanlah batu yang kata Imam Ghazali syaratnya apa? Syaratnya thalatha ahjar tahirah, 3 batu yang suci, yang bersih, yang dapat menghilangkan lil 'ain, najis tersebut, munshifah, yang dapat membersihkan. Jadi menggunakan 3 batu atau menggunakan 1 batu tetapi memiliki 3 sisi. Misalkan ada batunya bentuknya segitiga gitu. Satunya itu karena untuk membersihkan itu harus 3 kali kata yang dianjurkan dalam Islam itu 3 kali. Lebih dari itu sunnah, karena batas untuk membersihkan itu 3 kali, sehingga batu pun yang dicari itu satu itu harus memiliki 3 sisi atau 3 batu saja, 3 buah apa 3 butir, 3 macam lagi. Jadi 3 batu yang suci. Biha tamsahu biha mahallan najwi haitsu la tantaqilun najasah an mawdi'iha. Yang sekiranya dia dapat membersihkan tempat keluar kotoran itu, wala tantaqilun najasah an mawdi'iha, dan
najis itu tidak berpindah, artinya bisa untuk dipakai untuk bersuci. Wa kadzalika tamsahu al-qadib fi thalathati mawadi min hajar. Begitu juga menggunakan batu mawadi min hajar, 3 sisi tadi, satu batu tetapi 3 sisi. Fa illam yahsul al-iqa'u bi thalathati ahjar fata min khamsah. Kalau seandainya belum bersih ketika hanya menggunakan 3 batu, ya sudah, sempurnakan dengan 5 batu atau 7 batu. Kalau nggak bersih lagi sampai 10 seterusnya, yang penting bersih. Ila ayyam qabil itar, sampai dia membersihkan dengan itar, dengan ganjil katanya. Kalau 3 nggak bersih, 5 pakai 5 batu. Kalau 5 bersih pakai 7. Kenapa harus dengan bilangan ganjil? Fal itar mustahab, katanya, karena memang itar itu mustahab, ya, mustahab. Makanya kita wudu semuanya serba 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena innallahu witrun yuhibbul witra. Wal inqa'u wajibun, dan membersihkan itu wajib. Itarnya sunnah, membersihkannya itu yang wajib. Bersihnya itu wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, jangan kita membersihkan kecuali dengan tangan kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasfil farji minal fawahish. Ketika selesai beristinja, setidaknya dia berdoa, ya Allah, bersihkan, sucikan hati kita, hati kami, minan nifaq, dari kemunafikan, wa hasfil farji minal fawahish, dan bersihkan jaga kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan zina atau perbuatan maksiat. Wa adlik yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi aw bihaiti tsumma sulha. Setelah dia selesai, hendaknya dia menggosok tangannya setelah dia melakukan istinja di dinding katanya ini atau tanah, tsumma sulha, kemudian membasuhnya dengan air. Inilah adab-adab seseorang ketika berada di kamar mandi ketika ingin membersihkan istinja. Jadi sekali lagi, inilah agama Islam yang sangat kompleks, menjelaskan semuanya, tata cara semuanya. Jadi nggak sembarangan kita masuk kamar mandi, kita membersihkan diri kita itu tidak sembarangan. Semua ada cara-caranya, ada tata keramanya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengamalkan, meskipun ada usaha untuk mengamalkannya, meskipun tidak semua, paling tidak kita tadi itu bersih. Karena dikatakan dalam hadis itu an-nazafatu minal iman, bersih itu adalah sebagian dari iman. Sebenarnya bukan bersihnya itu adalah asarnya, bersihnya itu adalah hasilnya, tetapi yang penting itu adalah usahanya. Usaha itulah yang dikatakan bentuk dari keimanan. Usaha kita untuk bersih itulah yang dinilai oleh Allah adalah, dan bersihnya itu, kebersihan itu adalah asar. Jadi yang dinilai adalah fiilnya, perbuatannya, usaha untuk melakukan kebersihan. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan. Amin. Mengamalkan apa yang telah diajarkan tadi oleh Imam Ghazali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.